Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di kelompok 2B angkatan 28 Latsar CPNS Kementerian ATR BPN gelombang 4. Saya Voltri dan hari ini kita nggak cuma ngobrol biasa, tetapi kita akan membedah lebih lanjut terkait berakhlak yang akan kita fokuskan pada dua hal yang paling sering dirasakan oleh masyarakat, yaitu nilai berorientasi pelayanan dan akuntabel. Hari ini tentunya saya tidak sendiri, tetapi saya ditemani dengan keempat tim saya atau teman kelompok saya. Ada Mas Reno, ada Mbak Sartita, ada Mbak Winda, juga ada Mas Sainuri. Gimana nih teman-teman, udah siap bedah belum? Siap, Mbak. Siap, Mbak. Namun sebelum kita lanjut, saya ada sedikit pantun. Nanti teman-teman boleh dibantu cakepnya ya. Pergi ke pasar membeli ketupat, tak lupa membeli kopi dan cemilan. Cakep. Hari Sabtu harusnya rebahan nikmat, malah latsar tapi tetap semangat pelatihan. Cakep. Sebelum kita masuk ke dalam obrolan, kita akan melihat sebuah cuplikan video yang masih ada kaitannya tentang pelayanan di lingkungan kantor pertanahan. Berikut cuplikannya. Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi membuka 12 loket layanan pertanahan. Hal tersebut merupakan upaya petugas untuk mempercepat pelayanan pertanahan kepada masyarakat. Hal ini juga dilakukan guna mengurangi jumlah antrean karena wilayah Banyuwangi sangat luas jika dibandingkan wilayah daerah lain yang ada di Jawa Timur. Tidak hanya itu, animo masyarakat juga sangat tinggi saat mendaftarkan tanah yang belum memiliki sertifikat. Komitmen inilah yang dilakukan pihak BPN Banyuwangi dengan pemerintah daerah untuk terus memberikan percepatan pengurusan tanah di Banyuwangi. Masih berkaitan dengan video tadi, menurut teman-teman gimana sih cara kita mengimplementasikan nilai berakhlak ke dalam pekerjaan kita? Dan bagaimana alur pelayanan sertifikat tanah kita? Mungkin dari teman-teman, jika ada yang mau menanggapi boleh di raise hand. Ya, Mbak Sartita silakan Mbak. Baik, terima kasih Mbak Voltri. Jadi, tahapan layanan sertifikat pertanahan itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, alurnya dari loket pendaftaran. Ini merupakan hal yang utama. Petugas itu tidak cuma memeriksa berkas, tetapi mereka harus menunjukkan sikap yang ramah dan transparan. Nah, itu baru namanya berorientasi pelayanan. Kemudian yang kedua, pemeriksaan lapangan. Ini termasuk hal yang krusial. Saat bagian pengukuran turun untuk mengukur tanah, mereka itu harus disiplin dan sesuai dengan prosedur. Jadi tidak boleh main-main. Ketiga, pengelolaan data atau finalisasi. Ini biasanya dilakukan di seksi penetapan hak dan pendaftaran. Di sini juga kita harus cermat dan teliti. Itu merupakan bagian dari akuntabilitas. Yang keempat, terakhir yaitu tahapan penyerahan produk. Saat sertifikat telah terbit dan jadi, kita menyerahkan dengan rasa penuh percaya dan diharapkan masyarakat itu merasa puas dan percaya pada pihak BPN. Terima kasih Mbak, mungkin hanya itu tanggapan saya. Baik, terima kasih Mbak Tita buat tanggapannya. Menarik sekali ya, jadi di setiap tahapan atau alur pendaftaran itu memiliki nilainya masing-masing. Nah, kalau kita berbicara soal substansi, apa sih bedanya berorientasi pelayanan sama akuntabel dalam praktiknya? Mungkin ada yang mau menanggapi? Mas Sainuri, silakan Mas. Baik, terima kasih atas waktunya Mbak Voltri. Gini, berorientasi pelayanan itu artinya adalah hati. Kita melayani tanpa diskriminasi, komunikatif, dan gercep alias tepat pada waktunya. Sedangkan akuntabel itu adalah integritas. Artinya kita bertanggung jawab, jujur, dan yang paling penting adalah anti pungli. Jadi melayani bukan cuma soal senyum, tapi juga soal kejujuran dalam prosesnya sampai dengan selesai. Mungkin itu tanggapan dari saya, Mbak. Terima kasih tanggapannya Mas Sainuri. Saya juga setuju banget nih kalau melayani itu adalah tentang hati dan integritas kita sebagai ASN. Nah, menurut teman-teman sendiri, gimana nilai-nilai ini bisa nyambung ke visi kementerian kita? Mungkin ada yang mau menanggapi? Ya, Mas Reno, silakan Mas. Terima kasih atas waktunya. Izin Mbak Voltri untuk menanggapi. Integritas jelas nyambung dengan visi Kementerian ATR BPN. Visi ATR BPN itu kan menjadi institusi yang terpercaya dan berstandar dunia. Kita nggak akan bisa sampai ke sana kalau pegawai nggak profesional. Dengan pelayanan yang berintegritas, kepastian hukum bagi masyarakat itu bukan cuma slogan, tapi benar-benar nyata dirasakan di lapangan. Itu pendapat saya. Terima kasih Mbak Voltri. Baik, terima kasih Mas Reno. Teman-teman, kita juga harus jujur karena ternyata masih ada banyak tantangan. Berbicara mengenai penguatan nilai organisasi dan contoh kasus, kira-kira teman-teman pernah lihat nggak mungkin di berita atau TikTok atau di sosial media lainnya yang sempat viral?
Ya, benar sekali Mbak Voltri. Kemarin saya sempat lihat di sosial media yang viral kemarin ada pegawai yang pulang sebelum jam kantor. Nah, itu kan bertentangan dengan mutu kita, yaitu melayani profesional dan juga terpercaya. Jadi, ini sangat disayangkan sekali. Masyarakat sudah datang jauh-jauh, tapi kantor kosong. Ini pelajaran mahal buat kita semua sebagai seorang ASN yang baru. Jangan sampai kita lalai, kita harus hadir buat masyarakat dan juga jangan malah lari dari tanggung jawab kita sebagai seorang ASN. Jadi, kita harus bisa menerapkan nilai-nilai dasar ASN ke budaya kerja kita. Begitu sih Mbak, kalau menurut saya. Terima kasih. Terima kasih atas tanggapannya Mbak Winda. Ini juga menjadi pengingat yang sangat tajam ya buat aku. Jadi yang dapat disimpulkan dari obrolan kita hari ini adalah berakhlak itu bukan cuma pajangan di dinding kantor, tetapi harus hidup di setiap berkas yang kita kerjakan dan di setiap senyum yang kita berikan ke masyarakat. Terima kasih untuk tim kelompok 2B, untuk teman-teman, untuk diskusinya, dan untuk yang sedang mendengarkan atau menonton, ayo kita bareng-bareng kawal pelayanan pertanahan kita agar makin melayani, profesional, dan terpercaya. Untuk mengakhiri obrolan kita di hari ini, tentunya kita harus tetap semangat pagi. Kementerian ATR BPN melayani profesional terpercaya. Terpercaya.